Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun submateri yang kita bahas adalah beriman kepada Rasul Allah. Nah, di sini Pak Guru sedang menjelaskan kepada siswanya, beriman kepada Rasul artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui wahyu. Perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan pada umatnya. Dengan kata lain, bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya. Wahyu yang didapatnya tersebut kemudian hanya diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Sementara itu, Rasul berarti menyampaikan. Jadi Rasul merupakan seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan diamalkan dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Nah, seperti contoh, Nabi yang diutus yang sudah kaumnya beriman adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat itu ada juga Nabi Zakaria dan Yahya. Mereka kaumnya sudah beriman. Sedangkan Rasul diutus untuk kaum yang belum beriman atau yang rusak karena tidak menyembah kepada selain Allah, tidak beriman kepada Allah, atau kata lain dia kafir. Nah, jadi tugas Rasul itu sangat berat ya. Dia meluruskan, merubah akhlak yang kepada umat-umatnya yang pada saat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembalikan agar mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 312. Namun, yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul itu cukup 25 saja. Yang keempat, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah tentu nabi. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah terkadang hanya untuk kaumnya saja atau umatnya saja dan tidak perlu menyampaikan kewajiban kepada selain pada umatnya. Namun Rasul sudah pasti nabi karena dia menerima wahyu untuk seluruh umatnya dan meluruskan ajaran-ajaran yang telah berubah kepada umatnya. Yang kelima, ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Namun seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, Nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sidik, yang artinya jujur. Mustahil seorang nabi itu kizib atau berbohong atau tukang bohong. Yang kedua, Nabi mempunyai sifat amanah atau dipercaya. Mustahil seorang nabi itu khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan.
Mustahil seorang nabi dan rasul itu kitman atau menyembunyikan. Yang keempat, seorang sifat nabi dan rasul adalah fatonah, yaitu cerdas. Mustahil seorang nabi dan rasul itu baladoh atau bodoh. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita latihan soal ya. 1. Apa artinya beriman kepada Rasul? 2. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? 3. Untuk siapakah Nabi diutus dan untuk siapakah Rasul diutus? 4. Berapakah jumlah Nabi dan Rasul dan berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 5. Termasuk rukun iman keberapakah percaya kepada Nabi dan Rasul? Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Mohon bantuannya ya untuk like and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.